Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi pertama fikih yaitu zakat fitrah. Pertama, Pak Irfan akan menjelaskan tentang pengertian zakat fitrah. Secara bahasa, zakat fitrah artinya tumbuh, berkembang, dan suci. Lalu secara istilah, zakat artinya sejumlah harta yang wajib dikeluarkan umat Islam untuk diberikan kepada yang berhak sesuai yang ditetapkan dalam syariat Islam. Zakat fitrah artinya zakat yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau muslimah setahun sekali pada bulan suci Ramadan sebelum sholat Idul Fitri. Jadi tidak menentukan bahwa itu orang tua atau anak kecil, bahkan sampai anak yang baru lahir juga wajib untuk menunaikan membayar zakat fitrah. Waktunya kapan? Waktunya dimulai dari masuknya bulan suci Ramadan hingga sebelum 1 Syawal atau sebelum hari raya Idul Fitri. Bayaran zakat fitrah ini itu dibayarkan secara perorangan. Jadi satu orang pembayarannya satu zakat fitrah. Jadi misalkan di keluarga kita ada kakak, ada adik, ada ayah, ada ibu. Nah, yang bayar zakat fitrah itu semuanya, adik, kakak, kita, dan kedua orang tua kita, jadi 5 orang. Tidak diwakilkan dengan satu orang atau diwakilkan dengan ayah saja, tetapi semuanya diwajibkan untuk membayar zakat. Karena ketentuan untuk membayar zakat semua umat muslim atau muslimah, mau ia baru lahir ataupun yang sangat sudah tua, jadi semuanya diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Selanjutnya, pembayaran zakat fitrah lebih baik ditunaikan atau dibayarkan saat malam terakhir bulan Ramadan, yaitu pada malam takbir sebelum esoknya melaksanakan sholat Idul Fitri. Itulah waktu yang paling afdal. Selanjutnya, berapa ukuran zakat fitrah yang harus kita bayar? Zakat fitrah berupa makanan pokok daerah. Kalau di Indonesia yaitu berupa beras. Berapa banyak beras yang harus kita bayar untuk menunaikan zakat fitrah? Apakah 1 karung, 2 karung, 3 karung, atau 4 karung? Tentunya bukan. Untuk ukuran zakat fitrah sudah ditentukan dalam syariat Islam. Nah, berapa kira-kira ukuran yang ditetapkan dalam syariat Islam? Nah, ini dia yang ditetapkan dalam hadis Rasulullah SAW, yaitu 1 sok atau 3,2 liter, atau dijadikan bilangan kilogramnya 2,5 kilogram beras. Selanjutnya, adapun niat untuk zakat fitrah. Mengapa kita harus melakukan niat untuk zakat fitrah? Karena segala sesuatu amal yang kita kerjakan didasarkan oleh niat. Niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat karena kita ingin mensucikan diri dengan cara membayar zakat fitrah. Bagaimana lafaznya? Yaitu nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardan lillahi ta'ala, yang mana artinya saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya sendiri, fardu karena Allah Ta'ala. Lalu selanjutnya penerima zakat fitrah, yaitu ada 8 asnaf, 8 golongan orang yang berhak menerima zakat fitrah. Yang pertama yaitu orang fakir. Orang fakir ini orang yang tidak memiliki penghasilan dan tidak bisa mencukupi kehidupannya sehari-hari. Itulah yang disebut orang fakir. Lalu yang kedua yaitu orang miskin.
Orang miskin yaitu orang yang mempunyai penghasilan tetapi masih tidak mencukupi untuk kehidupan sehari-hari. Misalnya ada orang yang bekerja tetapi penghasilannya, gajinya hanya cukup untuk makan saja, bahkan kadang tidak mencukupi untuk makan. Nah, jika kalian mendapati orang seperti itu, orang miskin, orang fakir, itu boleh kita memberikan zakat fitrah kepada mereka. Nah, selain fakir dan miskin, siapa lagi yang berhak menerima zakat? Yaitu hamba sahaya. Hamba sahaya dalam arti yaitu budak, seorang budak. Nah, untuk zaman sekarang sudah tidak ada lagi hamba sahaya atau budak karena sudah ditiadakan sistem perbudakan. Untuk perbudakan ini dahulunya ada di zaman jahiliyah. Mereka yang dijadikan budak oleh tuan-tuannya, maka mereka berhak untuk diberikan zakat fitrah. Selanjutnya fisabilillah. Fisabilillah ini orang yang berjuang, orang yang berjalan di dalam ajaran Allah Subhanahu wa taala, orang yang membela menegakkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti para ustadz yang mendakwahkan ajaran-ajaran Islam, ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala tanpa digaji, mereka berhak untuk menerima zakat fitrah. Selanjutnya yaitu amil. Amil ini orang yang bertugas untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat fitrah. Mereka mengambil zakat-zakat dari masyarakat, lalu dikumpulkan dan dibagikan sesuai dengan syariat Islam, yaitu orang yang berhak dari 8 asnaf ini. Selanjutnya yaitu mu'alaf, orang yang baru memeluk agama Islam. Misalnya ada seseorang yang beragama Kristen, lalu ia pindah agama menjadi agama Islam. Nah, mereka disebut mu'alaf. Mereka berhak untuk menerima zakat fitrah. Yang selanjutnya adalah gharimin atau gharim, yaitu orang yang memiliki banyak hutang. Nah, untuk gharim ini atau gharimin itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, orang yang berhutang karena mendamaikan seseorang yang berselisih. Yang kedua, orang yang berhutang untuk kepentingan dirinya sendiri karena terpaksa dan untuk kebaikan tentunya. Dan yang ketiga, orang yang berhutang karena menjamin utang orang lain sedangkan yang dijamin tidak dapat membayarnya. Itulah 3 macam bagian dari gharimin. Lalu yang terakhir adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang yang sedang melakukan perjalanan jauh, tentunya dengan tujuan perjalanan itu perjalanan yang baik atau perjalanan misalkan menuntut ilmu. Mereka berhak menerima zakat fitrah agar dapat memudahkan perjalanannya. Selanjutnya yaitu doa bagi orang-orang yang menerima zakat, karena tidak semua orang bisa menerima zakat, tidak semua orang berhak untuk menerima zakat fitrah. Bagaimana doanya? Ajarakallahu fima a'taita wa barakalaka fima abqaita wa ja'alahu laka tahuran. Yang artinya, semoga Allah memberikan pahala atas apa yang telah kau berikan, dan semoga Allah memberikan berkah atas harta yang kau simpan dan menjadikannya sebagai pembersih bagimu. Itulah yang dibaca oleh orang-orang yang menerima zakat. Selanjutnya adalah
Keutamaan zakat fitrah. Yang pertama, membersihkan diri dari perbuatan dosa. Tentunya pembersihan diri, penyucian diri ini dari dosa-dosa yang kecil, ya, dosa-dosa yang dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak termasuk dosa besar yang tidak dapat diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, menyempurnakan puasa Ramadan yang sudah dilakukan selama 1 bulan penuh. Dan yang ketiga, wujud kasih sayang terhadap sesama muslim. Karena dengan adanya zakat fitrah, kita dapat membantu meringankan beban dari orang-orang sekitar kita yang tentunya lebih membutuhkan. Itulah keutamaan dari zakat fitrah. Untuk materi pada hari ini cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.